Puji Tuhan, Shalom saudara. Shalom. Saya jadi malu saudara. Pak Yunus adalah senior saya, guru saya. Ya, biasanya yang senior yang bawa firman. Tapi memimpin pujiannya biasa itu sudah diurut begitu ya, seolah-olah bukan jabatan ya, sesuatu pekerjaan yang lebih baik itu adalah seorang pengkhotbah. Biasanya seperti itu, tapi tidak saudara. Ya, tapi nggak seperti itu sebetulnya. Ya, mimpin pujian membangkitkan orang semangat itu lebih sulit sebetulnya ya. Nah, justru pengkhotbah itu terbantu sekali ketika pujian yang dibawakan itu dapat ya membangkitkan semangat orang-orang yang mendengar puji Tuhan. Ya, seperti yang sudah diumumkan ya, atau ditayangkan bahwa kita akan membahas tentang membangun manusia rohani. Ya, semua orang pasti kenal, orang Indonesia pasti kenal yang namanya Bapak Soeharto ya, presiden kedua. Dia adalah Bapak Pembangunan. Ya, secara resmi beliau sudah diangkat atau dinyatakan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Dan terakhir ya Bapak Presiden ketujuh kita yaitu Bapak Jokowi juga sudah layak dianggap sebagai Bapak Pembangunan. Ya, kalau Presiden Soeharto itu terkenal dengan replita-replitanya yang cukup panjang dan cukup lama juga beliau sudah lakukan ya, dengan segala kekurangannya tentu. Bapak Jokowi juga ternyata dikatakan sebagai Bapak Infrastruktur karena beliau adalah Bapak yang bisa membangun tol yang sekian ribu kilometer ya, wah, luar biasa dalam waktu yang sebentar. Ya, tetapi ada satu hal yang harus kita lihat ya, sebetulnya negara kita juga punya rancangan sebenarnya ya mengenai pembangunan nasional itu. Nanti kita lihat ya, manusia itu memang punya kecenderungan untuk membangun. Ya, pembangun pertama di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 adalah Bapak Nimrod. Dialah yang membangun Menara Babel. Ya, sayangnya yang dibangun adalah satu bangunan yang cukup tinggi, ya luar biasa waktu itu, mungkin teknologi belum secanggih sekarang. Tetapi ada satu maksud yang lain gitu. Kenapa? Karena dikatakan Bapak Nimrod ini adalah ingin membentuk satu monumen dan supaya namanya itu dikenal. Jadi dia ingin namanya lah yang ditinggikan. Ya, dikatakan di dalam Kejadian 11 ayat 4, marilah kita cari nama. Dan manusia yang berbudaya ya tentu membuat satu monumen-monumen peninggalan-peninggalan ketika dia selesai menjabat supaya terkenal namanya. Ya, bangunan yang tertinggi bahkan sekarang ada di Dubai ya, yang disebut Burj Khalifa. Ya, luar biasa ya, dia tingginya sampai 163 lantai, ya kurang lebih 489. Ya, manusia memiliki kecenderungan untuk membangun karena Allah sendiri adalah pembangun. Kita lihat Taman Eden dibangun oleh Allah sedemikian rupa sempurna, luar biasa, semuanya baik yang dibangun oleh Allah. Nah, manusia adalah masterpiece-nya Allah. Makanya dia punya sifat pembangun. Membangun berarti melakukan satu perubahan yang lebih baik tentu. Namun sayang memang manusia juga tidak ingin ya, ketika seorang mau merubah dirinya itu sangat sulit. Padahal yang Tuhan mau adalah pembangunan jiwa, pembangunan rohani kita, pembangunan pribadi kita. Itulah yang sulit oleh manusia diterima, karena mereka pada dasarnya saya sempat membaca bahwa manusia pada dasarnya itu tidak mau berubah kecuali perubahan itu dari dalam dirinya. Ya saudara, kenapa manusia sulit ya merubah dirinya? Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang manusia diminta oleh Tuhan sebetulnya untuk membangun kumpulan manusia, ya, membangun pribadi manusia. Di dalam Kejadian juga dikatakan beranak cucu, bertambah banyak, kuasai bumi.
itu berarti membangun satu keturunan yang baik yang bisa menguasai seluruh bumi ini. Ya, itulah yang Tuhan mau. Tapi akibat dosa yang dipikirkan manusia, yang diinginkan manusia hanya membangun gedung fisik. Kemah suci itu adalah idenya Tuhan. Dia sifatnya itu nomaden, bisa berpindah-pindah. Tetapi seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan, Daud, menginginkan ada satu bangunan atau bait suci yang tetap. Ya, maksudnya baik. Karena dia sudah merasa dia hidup di istana. Bangunannya bagus. Sedangkan Tuhan tinggal di kemah suci. Makanya dia ingin membangun bait suci. Tuhan tidak berkenan, ya, tetapi dia diizinkan hanya merancang saja. Dan dilanjutkan oleh Salomo, anaknya. Jadi manusia ingin membangun bangunannya. Tuhan ingin membangun jiwa-jiwa manusia itu. Ya, di sini perbedaannya. Tuhan mempunyai ide, dirikanlah kemah suci, dan Musa mengikuti aturan-aturan atau rancangan Tuhan mengenai kemah suci itu. Tetapi Salomo yang membangun bait suci yang memang berbentuk wujud fisik, ya. Tapi Tuhan izinkan karena memang maksudnya baik, supaya orang-orang bisa berkumpul bersama, memuliakan Dia, memuji Dia. Dan Tuhan tidak bisa memaksakan sesuatu kepada manusia. Dan inilah jiwa yang Tuhan juga sudah tanamkan, yaitu membangun. Ya. Nah, hakikat pembangunan nasional Indonesia sebetulnya adalah membangun manusia seutuhnya. Jadi sudah mengerti sebetulnya bangsa Indonesia ini membangun manusia seutuhnya. Dan inilah merupakan titik pangkal sekaligus akhir dari setiap usaha dan kerja yang sedang diusahakan dan dikerjakan oleh seluruh rakyat atau seluruh manusia Indonesia. Nah, Presiden Jokowi di tahun di periode sebelumnya, ya, dengan JK itu membuat nawacita. Poin 8 adalah revolusi karakter bangsa. Ya. Nah, kalau kita lihat Presiden Indonesia yang ke-7 ini mengerti kondisi rakyat Indonesia. Perlu dibangun karakternya dulu. Ya, rakyat Indonesia mungkin ya dilihat memang kondisinya seperti itu, saudara, ya. Enak gitu ya, seolah ya santailah. Dan ini tidak bisa karena akan ketinggalan bangsa Indonesia. Nah, rasanya yang saya dengar-dengar memang agak sulit untuk diterapkan. Ya, perlu waktu yang cukup panjang untuk merubah itu. Nanti kita juga akan melihat itu, ya. Ada 4 nilai penting yang harus dimiliki oleh manusia supaya manusia itu hidup bermakna, menjadi manusia yang seutuhnya. Yang pertama adalah integritas. Ya, manusia harus punya nilai di dalam dirinya, yaitu integritas. Yang kedua adalah menyatakan kebenaran, berani berpendapat tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip kita. Yang ketiga, ya, peduli terhadap orang lain, ya, untuk dapat mendorong satu lingkungan dan membentuk satu komunitas yang sehat. Dan yang keempat, itu refleksi diri yang memungkinkan kita untuk terus improvisasi lebih baik dan bahkan menentukan tujuan baru di era masa depan yang belum diketahui. Jadi kalau saya bisa simpulkan sebenarnya kedua, ketiga, keempat cukup satu saja sebenarnya, punya integritas. Ya. Melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Atau bisa dibilang sama kata dan tindakan, sama kata dengan perbuatan. Ya. Nah, integritas Kristen itu merupakan paket hidup, ya, bagaimana hidup standar orang-orang Kristen secara normal, ya, yang harus memberikan gambaran kehidupan orang percaya itu hidupnya memiliki Kristus seperti apa, yaitu kelihatan di dalam kelakuannya. Dan inilah yang Tuhan mau, supaya kita bisa menggambarkan Yesus di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus dibangun. Ya, oleh sebab itu 1 Korintus 3 ayat 10, di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 kita akan baca sebagai ayat tema, ya. Saya bacakan.
sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi Paulus mengakui dirinya sebagai seorang ahli bangunan. Kembali, dia disebut sebagai seorang ahli bangunan itu adalah dengan kasih karunia Allah. Jadi Allah sendiri yang menyimpan keinginan untuk membangun di dalam diri Paulus. Ya, kebetulan Paulus memang ahli ya, dia sudah cakap, sudah terdidik dalam hal membangun karakter manusia. Ya. Nah, kalau kita baca atau kita lihat judul daripada perikop ini, ya 1 Korintus 3, ini adalah mengenai perselisihan. Kondisi jemaat di Korintus itu memang kondisi di mana jemaat itu saling berselisih. Mereka meributkan soal aku ini adalah golongan Paulus, aku adalah golongan Apolos. Paulus katakan di sini, kamu ini adalah manusia duniawi. Aku berhadapan, ya dikatakan ayat 1, saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ya, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kalau ada seorang ahli yang mempertanyakan, kalau disebut manusia duniawi, orang Kristen bukan? Ya, yang namanya manusia duniawi bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen kan, ya manusia rohani, ya. Tapi di sini dikatakan saudara-saudaraku. Paulus memanggil mereka saudara. Jadi memang ada orang-orang Kristen yang masih, yaitu hidupnya duniawi, masih di dalam kedagingan. Jadi nggak aneh kalau orang-orang Kristen masih ya main-main lah dengan ya dukun, mungkin dengan ya cukupnya dengan cara-cara duniawi, berpikirnya hanya secara duniawi. Yang tadi bosa membuat manusia itu selalu berpikir ya untuk hanya bukan membangun dirinya supaya dekat dengan Tuhan, supaya lebih sempurna, tetapi hanya ingin terkenal, membangun fisik, ya bangunan fisik. Nah, tapi di sini katakan manusia duniawi ini adalah orang-orang Kristen yang belum dewasa. Yang belum dewasa, jadi harus dikasihani, harus dididik supaya dia masuk menjadi atau berubah menjadi manusia yang rohani. Nah, hal tersebut membuat jemaat terpecah, ya golongan Paulus dan golongan Apolos. Nah, saudara, kalau terjadi perpecahan di dalam gereja, itu berarti akan memperlambat pekerjaan Tuhan, memperlambat kebenaran, ya disebarkan. Jadi semuanya, ya sekarang kita tahu terlalu banyak, ya denominasi, ya terlalu banyak. Saya masih teringat dengan omongan dari Yusuf Roni. Dia katakan apa? Ya manusialah yang membuat kotak-kotak itu. Tetapi nanti ketika Roh Kudus tercurah, maka bebek-bebek itu akan berenang bersama-sama. Sudah tidak ada kotak-kotak lagi. Manusia membuat kotak-kotak seperti itu, mengotak-kotakan dirinya. Dan semua punya kebenaran dirinya sendiri. Itu yang paling sulit. Semua ada ayatnya. Pengalaman saya di Bekasi, ya, di Bekasi. Ya, ada yang orang bertanya mengenai masalah, sebenarnya masalah penafsiran, ya, hermeneutik. Ya, saya membahas tentang satu buku tentang mengembalakan kuda. Dan di situ dibahas mengenai Petrus adalah kuda Tuhan Yesus yang terbaik. Dia adalah batu karang. Dan dia bilang, takut salah saya, Bapak sebagai pembicara nanti salah. Batu karang itu Tuhan Yesus. Ya, Petrus adalah batu kecil, dia bilang. Ya. Ya saya bilang sudahlah, itu itu penafsiran lah ya. Jadi semua punya ayat gitu, semua bisa menafsirkan ayatnya ya beginilah, menurut saya ya begitu gitu. Jadi kalau memang ya Tuhan tidak mau kan firman Tuhan itu diperdebatkan, ya sudah, nanti kita akan tahu sendirinya ya. Oke, kemudian Paulus bilang
Paulus hanya menanam, kemudian Apolos itu menyiram, dan semua adalah pekerja. Dan pekerja ini tidak lebih baik atau nggak bisa dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang bisa menumbuhkan. Ya, jadi harusnya Petrus dan Apolos ini merupakan kawan sekerja Allah. Ya, karena memang harus ada yang menanam, harus ada yang menyiram supaya semuanya bisa tumbuh. Tetapi pertumbuhan tetap ada dalam kuasa Tuhan Yesus. Nah, di ayat-ayat selanjutnya berbicara mengenai dasar dan bangunan. Ya, bangunan adalah kita dikatakan. Jadi menyangkut adalah pribadi, bukan bangunan fisik yang dimaksud dengan ayat-ayat ini. Kemudian dikatakan selanjutnya, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ayat 9. Kemudian juga dikatakan ayat 16, kamu adalah bait Allah. Di mana bangunan Allah itu adalah tempat tinggal Allah. Ya, bait Allah dikatakan. Kemudian juga Roh Allah itu diam di dalam kita, ya. Dan Roh Allah atau bait Allah adalah kudus, dan kamu adalah milik Kristus. Kita adalah bangunan Allah. Nah, bagaimana Paulus membicarakan masalah dasar? Dia katakan apa di dalam ayat 11? Yesus Kristus adalah dasar yang dia letakkan, ya, yang Paulus ajarkan kepada orang-orang di Korintus. Nah, jadi kalau memiliki dasar, ya, Kristus atau ya, Yesus Kristus dalam bentuk kita beriman kepadanya, maka bangunan yang harus kita dirikan juga adalah harus dasarnya dari iman itu, dari iman kepada Yesus Kristus. Nah, tadi dikatakan bahwa yang Tuhan inginkan adalah manusia rohani kita. Yang dibangun adalah manusia rohani. Rohani artinya menurut orang-orang sekular, ya, secara sekular itu berkaitan hanya dengan roh. Berkaitan dengan roh, bukan dengan materi. Dan adalah satu hubungan antara pikiran, emosi, dan dorongan terkait dengan jiwa manusia. Ya, kalau saya baca, jiwa itu hanya perasaan, pikiran, ya, dan sebagainya. Nah, walaupun dikatakan berkaitan dengan roh, tapi di sini hanya seolah-olah berkaitan dengan jiwa. Jadi kita belajar itu mengisi jiwa kita, mental kita. Tetapi kalau kita lihat dari firman Tuhan, roh manusia itu berkaitan dengan ciptaan baru. Ya, ada roh Kristus. Itu ciptaan baru, beda dengan mereka. Ya, inilah yang Tuhan mau supaya kita dapat sampai kepada itu, ya, kedewasaan rohani, kepenuhan roh. Ya, pengungkapan seorang Kristen itu adalah orang rohani yang didiami, dipenuhi, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah manusia seutuhnya sebetulnya. Inilah manusia seutuhnya. Tidak sampai hanya ke mental yang dewasa, tetapi sampai manusia seutuhnya yang Tuhan mau. Karena manusia yang seutuhnya inilah manusia yang punya roh, inilah bisa dikatakan manusia hidup. Ya, manusia hidup. Jadi Kejadian 2 ayat 7 itu Tuhan Allah menghembuskan rohnya kepada manusia. Nah, manusia itu jadi hidup ketika ada roh Allah. Nah, oleh sebab itu manusia adalah makhluk rohani karena dia memiliki roh Allah di dalam hidup kita. Nah, Efesus 4 ayat 13 mengatakan seperti ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ciri kedewasaan adalah orang yang bisa berhenti merubah orang lain. Dia tidak berusaha untuk merubah orang lain, tetapi fokus pada merubah dirinya sendiri. Dia bukan nggak peduli dengan orang lain, tetapi dia tidak sibuk untuk merubah orang lain, tetapi dia lebih fokus untuk merubah dirinya sendiri. Ya, ada satu kisah diceritakan ketika seseorang pastor, ya kalau nggak salah, itu ketika hendak meninggal, dia baru sadar, ya dulu aku ingin merubah banyak orang, tapi sekarang aku sadar, kenapa aku tidak merubah diri sendiri. Seringkali kita bertentangan dengan orang lain, ribut dengan orang lain karena kita merasa orang itu harus berubah.
Tapi ketika kita berubah, justru orang itu berubah. Ya, itu yang seringkali kita tidak sadari. Kemudian orang yang dewasa itu bisa menerima kritikan dengan lapang dada, bisa mengambil hikmah di setiap musibah, bisa menahan emosi, tidak membesar-besarkan hal sepele, kemudian berpikir dulu sebelum bertindak. Engke kumaha, bukan kumaha engke. Ya, harus dipikirkan. Tetap berusaha, tenang ketika masalah datang. Jadi selalu berpikir bahwa segala sesuatu atau masalah yang timbul itu atas seizin Tuhan, dan kita tenang saja. Ada apa namanya, sesuatu yang baik di belakang masalah. Hati kita inilah juga tempat Roh Kudus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Ya, dan hati ini yang bisa membuat kita mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat, hati ini benar-benar harus dijaga. Benar-benar. Karena hati rusak, hati jahat, itu juga akan mengeluarkan sesuatu yang jahat. Hati yang baiklah yang bisa mengeluarkan sesuatu yang baik. Karena hati kita ini adalah perbendaharaan. Ya. Dan kalau roh kita diambil, maka kita akan mati, bukan manusia lagi. Ya. Saudara, tadi saya bilang manusia itu sulit untuk dirubah. Manusia sulit untuk merubah juga hidup dirinya. Sebenarnya pembangunan atau pertumbuhan rohani itu harus punya disiplin diri sendiri untuk mau merubah itu. Nggak bisa didisiplin orang lain. Motivator mungkin bisa membangkitkan semangat kita untuk berubah. Tapi berapa sering seminar yang saya ikuti, ya sebentar saja udah lupa. Mungkin semangatnya ada. Ya berapa bulan lah, 1-2 bulan, paling lama 6 bulan. Udah gitu udah. Perlu lagi, ya jadi akhirnya motivator yang kaya. Panggil lagi. Saya sering ikut James Quill ya. Dia cukup bagus katanya ya. Cukup bagus untuk motivasi. Tapi memang isinya ya begitu juga sih. Cuman kita kadang-kadang, oh iya baru lagi nih ya. Nah, kemudian kalau kita secara rohani ikut retreat ya gitu ya. Sebentar gitu. Hanya sebentar. Nah kalau saya juga sering orang memperdebatkan antara pengkhotbah dan motivator. Kalau saya setuju ya, sebenarnya pengkhotbah juga motivator. Ya, kita mengajar firman Tuhan untuk merubah seseorang, memperbaiki kesalahan, karena firman Tuhan memang fungsinya seperti itu, manfaatnya adalah seperti itu. Jadi seorang hamba Tuhan juga tidak bisa merubah orang. Dia hanya bisa menyampaikan, harus ya mendorong seseorang untuk berubah sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang memberikan kekuatan buat kita. Itu kan memotivasi kita untuk lebih baik. Ya, cuman memang motivator sekarang malah lebih banyak juga mengambil ayat-ayat firman. Kita yang terbalik. Ya, pengkhotbah yang ngambil ya quote-quote dari orang-orang terkenal. Ya, kenapa? Padahal firman Tuhan ini kaya, saudara ya. Tapi ya seperti itulah. Nah, ini saya ambil juga nih, ya Swami Vivekananda. Dia katakan pertumbuhan itu harus dari dalam keluar. Ya, dan diri kita lah yang memiliki potensi terbesar untuk mengajar dan membawa kita bertambah dewasa dalam kerohanian kita. Ya, self discipline adalah yang paling sulit kita lakukan. Itu bagaikan seorang mendaki ke gunung yang tinggi. Banyak hal yang bisa membuat dia jatuh dan membuat dia lelah, capek, ya. Tetapi ketika dia sudah di atas, dia akan melihat sesuatu yang luar biasa, ya, pemandangan yang indah dan sebagainya. Tapi ada proses yang harus dilalui. Ya, kehidupan rohani juga dibangun tidak langsung. Ya, tidak dalam sekejap mata. Mungkin tiap orang berbeda-beda. Ada yang sampai seumur hidupnya harus terus dibangun. Kita lihat contoh Yusuf, anak Yakub. Itu dia juga dibangun kerohaniannya. Ya, melalui apa? Orang tuanya, melalui pergaulan dan lingkungan dia. Tetapi dia melalui satu proses yang panjang.
Dikatakan 13 tahun dia harus harus bisa sukses menjadi seorang yang paling tinggi. Ada yang bilang 13 tahun. 17 tahun dia dipisahkan. Saya melihat Tuhan Yesus, Allah juga melihat kondisi si Yusuf ini. Yusuf memang dikaruniai Tuhan, dikasih Allah pasti. Ya, tapi Yusuf dipaksa kalau saya lihat, dipindahkan dari zona nyaman dia. Direbut oleh Allah, dipaksa untuk dibawa ke Mesir. Ke satu lingkungan yang tidak dia kenal. Ya. Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Karena dia dilahirkan oleh istri kesayangan dia. Ya, tapi kehidupan Yakub, kalau kita lihat mendidik anak nggak benar juga. Dia pilih kasih. Kakak-kakaknya iri itu bukan karena Yusuf dikasih karunia oleh Tuhan. Tetapi karena Yusuf ini adalah orang yang disayangi, terlalu disayangi oleh bapaknya. Jadi ya sebagai kakak mungkin ya kesal juga, ada ya. Nah, Allah membawa Yusuf melalui rencana si saudara-saudaranya. Allah merubah rencana itu menjadi yang terbaik untuk Yusuf. Tetapi Yusuf harus mengalami banyak hal. Yusuf mengalami banyak kesulitan. Dia menjadi budak. Kemudian baru dipercaya, difitnah, masuk penjara. Di penjara dia punya harapan karena dia memberitahukan mimpi. Juru minuman, yang membawa roti dan sebagainya. Ya, tetapi dia dilupakan begitu saja. Sampai akhirnya Tuhan membuka jalan dengan mimpinya si Raja Firaun. Dan akhirnya dia dibawa menghadap Raja. Dia bisa mengungkapkan itu. Saudara, yang kita lihat di akhirnya, di akhir hidupnya, ketika saudara-saudaranya tahu, wah inilah Yusuf yang kita buang, yang kita singkirkan, bahkan mau dibunuh. Tetapi Tuhan melindungi ya melalui Ruben. Dia lindungi. Ya. Dan Yusuf mengatakan apa? Kamu memang mereka-rekakan yang buruk terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi bangsa Israel. Yaitu untuk memelihara seluruh kehidupan bangsa Israel dari kelaparan. Yusuf sampai mengetahui ya rencana Allah di dalam hidupnya. Walaupun dia mengalami satu kenyataan yang bertentangan dengan mimpi dia. Mimpi adalah bentuk atau satu alat Allah untuk memberitahu ya bahwa kamu itu akan seperti itu. Tapi kok begini gitu. Dan itu cukup lama, saudara. 13 tahun. Tetapi kita lihat bagaimana Yusuf mau masuk dalam rencana Allah dan imannya terus bertumbuh. Di Mesir dia juga bergaul dengan orang-orang yang berbagai macam ya sifat, karakter. Tapi dia tetap bertahan, berpegang teguh pada Tuhan. Ya, sejak kecil dia sering melaporkan kejahatan kakak-kakaknya kepada Yakub. Itu berarti dia berani mengatakan kebenaran. Walaupun dia tahu dia akan diserang oleh kakak-kakaknya. Tetapi dia tetap mau bergaul, bahkan tetap masih mau menggembalakan ya kambing atau domba bersama kakak-kakaknya. Itu satu hal yang luar biasa, sifat yang sudah baik. Dan Tuhan mau Yusuf ini jangan sampai nanti kalau orang sudah bilang kamalinaan disayang teing sama Yakub, akhirnya dia bisa manja dan sebagainya dan dia ditarik keluar, dididik di Mesir, dididik di penjara, dididik di rumah perbudakan ya, penjara, kemudian juga akhirnya dia menjadi orang yang nomor 1. Yusuf memang punya karakter baik, punya karakter yang saleh, dia juga cerdas. Ya, kesalahan itu harus nyata di dalam kehidupan kita, ya. Kejadian 49 ayat 2 sampai 3. Dia juga memiliki kesetiaan. Ketika dia digoda oleh istrinya Potifar, dia tetap mau setia.
Ya. Jadi dia mengutamakan Allah di dalam kehidupannya. Coba kita lihat juga bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupan Yusuf. Ya, Allah itu secara diam-diam bekerja bagi Yusuf. Walaupun kejahatan bekerja melawannya, musuh-musuh dengan rencana-rencana dapat membawa kita mencapai tujuan kita. Jadi ketika kita punya musuh, jangan ya terlalu gimana ya kepada musuh itu, tapi biarlah kita pun yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita ketika kita tetap ada di dalam iman kita, pengharapan kita kepadanya. Yusuf bisa kuat, bisa kokoh. Rahasianya apa? Dia memiliki integritas kerohanian. Ya, di masa kecil, ya lingkungan tidak menunjang dia untuk ada di dalam kedamaian. Kenapa? Karena ada kebencian kakak-kakaknya. Suasananya pasti nggak enak. Ada suasana persaingan yang nggak bagus ya, bukan persaingan yang sehat, yang tidak sehat. Ya, ini karena korban si Yakub. Ya, Yusuf ini adalah jalan korban Yakub, ya, karena disayang, terlalu disayang. Nah, kemudian lihat juga dia digoda oleh istrinya Potifar, ya, tetapi Yusuf tetap bisa memiliki atau mempertahankan integritas rohaninya. Ya, dia juga kemudian memiliki ya kekuatannya untuk tetap ada di dalam jalan kebenaran. Tetap dia katakan apa? Suamimu sudah memberikan segala sesuatu kepadaku. Aku tidak kalah berkuasa dari suamimu. Hanya satu, hanya engkau yang tidak diberikan kepadaku. Dan dia bertahan untuk itu. Dan inilah bukti bahwa integritas itu akan mendisiplin kelakuan kita. Ketika kita memiliki integritas, maka kelakuan kita akan juga baik. Ya, tetap. Kemudian juga integritas akan menentukan kelakuan kita. Kalau kita tidak memiliki integritas, kelakuan kita juga nggak benar. Ya, itu terlihat dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tahu kepada siapa kita percaya, kita juga harus yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepada kita semua. Ya, seperti dikatakan Titus 1 ayat 12. Oleh sebab itu, biarlah kita mempertahankan integritas kekristenan kita. Kemudian integritas itu akan mendemonstrasikan kelakuan. Jadi kelakuan kita akan terlihat apakah kelakuan seseorang itu akan menunjukkan apakah orang itu berintegritas atau tidak. Ya, kemudian dia juga menunjukkan identitas rohaninya. Dia katakan kepada si pelayan-pelayan di Mesir ya, si tukang pembuat minuman dan sebagainya, dia katakan, aku katakan kepada Firaun bahwa aku ini adalah orang yang diculik, dibuang dari Israel. Dia katakan, aku ini orang Israel. Kemudian dia juga katakan, ya kelihatan bahwa dia juga punya identitasnya. Dia tidak tutup-tutupi ketika dia bawa si saudaranya ke Firaun. Dia katakan, inilah saudara. Dia adalah penggembala domba. Harus di Goshen. Ya. Jadi dia tidak tutupi itu semua. Dia tunjukkan identitasnya. Dan dia punya kredibilitas kerohanian. Yang saya bilang tadi, tetap ini adalah bisa jadi dikatakan satu saja, integritas. Ya, kita harus punya atau mempertahankan integritas kita di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa bertumbuh secara rohani, mencapai kesempurnaan, mencapai kepenuhan hidup yang seperti Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, bangunlah kehidupan rohani kita. Bangunlah manusia rohani kita, bukan bangunan-bangunan fisik, tapi pentingkanlah membangun manusia rohani kita, dan itulah yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi sempurna. Kalau kita melihat kisah Yusuf, kita juga bisa melihat kisah-kisah lainnya. Ayub juga dibentuk Tuhan. Jangan jauh-jauh ya, Lea pun dibentuk Tuhan. Lea adalah bibi dari Yusuf dan juga ibu tiri sekaligus dari Yusuf. Ya, Lea juga adalah korban Laban. Ya, dia
dipaksa untuk jadi istrinya Yakub yang saat itu mengasihi Rahel, ya ibunya Yusuf ini, sampai tiga kali punya anak. Lea itu berfokus hanya kepada Yusuf. Memang bersyukur kepada Tuhan diberikan anak, tapi intinya mungkin si Yakub akan sayang sama aku, akan mencintai aku, ya. Dan dia lalui itu semua, 3 anak, sampai dia akhirnya berubah pikiran, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kepada Allah. Setelah Yehuda lahir, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan, dan dia tidak memikirkan lagi Yakub, tidak memikirkan lagi cintanya Yakub. Tapi Lea ini orang yang direbut suaminya oleh Rahel. Tapi Lea inilah yang justru dikuburkan di tanah atau di makam keluarga bersama Sarah Abraham. Rahel pinggir jalan. Ya, dia tidak dikuburkan dengan kubur keluarga. Paulus juga sama. Dia menderita, ada satu ya matanya katanya ya, ada duri di dalam dagingnya. Tapi Tuhan juga tidak angkat. Tapi melalui itu dia bilang cukuplah kasih karunia. Allah bilang cukuplah kasih karunia. Dan Paulus dengan keberadaan dia tetap menjadi orang yang bertumbuh dewasa dan bahkan bisa mendewasakan orang-orang lain. Jadi ada Taman Getsemani yang di mana Tuhan Yesus sendiri berpeluh darah. Ada Via Dolorosa di mana Tuhan memikul salib melalui jalan salib itu. Untuk apa? Supaya manusia lain juga tumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan ketika kita mau membangun kerohanian kita, ada Taman Getsemani yang harus kita lalui. Ada jalan Via Dolorosa yang harus kita jalani juga. Tapi laluilah itu dengan tetap berharap kepada Tuhan. Ya, dengan demikian kita membangun bangunan rohani kita seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ya, ayat yang ke ya di mana ya ayat 12 ya, ayat 12 dikatakan apa? Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ya, semua kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Memang pekerjaan kita akan diuji dengan api. Ada Taman Getsemani yang harus kita lalui. Tapi kalau kita membangun dengan apa? Emas ya, dengan bahan-bahan yang baik, berkualitas tinggi. Walaupun 1 Korintus 3 ini hanya mengatakan pekerja yang membangun. Tapi kalau bangunan rohani, kita yang membangun. Ya, bangunan fisik kita bisa serahkan pada pekerja-pekerja. Tapi bangunan rohani, kita sendiri yang bisa membangun. Bangunlah itu. Ya, dengan bahan-bahan yang baik, berkualitas tinggi, tahan terhadap api. Karena pekerjaan kita akan diuji dengan api. Dan Tuhan akan lihat bagaimana setelah kita melalui rute perjalanan kemenangan iman, ya, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Ya, seperti Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, biarlah firman Tuhan ya cukup panjang juga. Memang saya agak kesulitan ya untuk mengajarkan kepada kita. Ayo jalani itu, lalui Taman Getsemani yang Tuhan sudah sediakan buat kita lalui ya jalan Via Dolorosa, karena semua akan membawa kebaikan buat kita semua. Ya, saya serahkan pada Pak Yunus. Terima kasih.